Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siswa dan siswi yang Bapak banggakan dalam situasi COVID pandemik seperti ini, tentu pembelajaran online yang harus kita lakukan walaupun kalian berada di rumah atau di kampung atau di mana saja. Tentu hal ini tidak mengganggu atau tidak menghalangi kita untuk selalu belajar. Maka dari itu, mutunya Bapak adalah ayo belajar. Siswa dan siswi yang Bapak banggakan, bahwa kesempatan ini kita akan membahas masalah apa masalahnya, yaitu di bab 2. Materi pokoknya adalah harga pokok produksi di bab yang kedua ini. Kemudian kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasarnya adalah menghitung harga pokok produksi, kemudian merencanakan produk usaha, kemudian tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran supaya siswa dan siswi menghitung atau paham dan mengerti menghitung harga pokok produksi, kemudian menentukan break even point atau BIP dan keuntungan usaha. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan, yaitu harga pokok produksi atau biasa disingkat dengan HPP. Apa itu HPP? Yuk kita lihat, kita baca, kita simak. Apa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Jadi kalau misalkan kamu membuat kue, maka berapa semua biaya yang kamu keluarkan untuk membuat 10 kue, 20 kue, bahkan 100 kue, itu kita nanti akan bisa hitung. Jadi intinya adalah seluruh biaya yang kamu keluarkan untuk membuat suatu produk. Terserah buat produk apa saja. Kemudian A yang meliputi biaya bahan baku. Jadi HPP ini dikeluarkan atau seluruh biaya yang dikeluarkan oleh siswa dan siswi untuk membuat suatu produk. Yang pertama adalah bahan baku. Ya, kalau kue bahan bakunya apa? Kue bahan bakunya ya tepung, pengembang, dan seterusnya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Tentu yang namanya kue itu dibuat pasti ada tenaga yang membuatnya, ada orang yang membuatnya. Itu harus kita hitung berapa biaya tenaga kerja yang harus kita bayarkan. Betul, ya? Karena nggak ada orang bekerja nggak dibayar tuh tidak ada mau, semua harus kita hitung. Kemudian yang ketiga meliputin apa saja, yaitu meliputin yang ketiga biaya overhead atau biaya lain-lain. Apa itu biaya lain-lain? Ya, terciptanya sebuah produk kue itu pasti ada air, memerlukan listrik. Kalau memang memerlukan penjualan, bisa juga melalui telepon atau internet. Kita pasarkan melalui online. Nah, ini 3 poin inilah yang akan kita hitung berapa besar biaya yang kita keluarkan untuk menciptakan suatu produk. Itu yang namanya harga pokok produksi. Paham ya? Ya, selanjutnya adalah manfaatnya. Manfaat dalam menghitung HPP itu apa sih? Manfaatnya itu apa? Ya, tentunya manfaatnya adalah memenangkan persaingan pasar. Karena kalau kita nggak pandai menghitung berapa biaya yang kita keluarkan, lalu kita nggak bisa menentukan harga pasarnya, ya kita akan terlambat bersaing dengan yang lain. Lalu manfaat kedua adalah
menentukan penawaran harga jual. Berapa harga jual yang tepat kita jual dengan kita mengetahui HPP-nya. Manfaat yang ketiga adalah menghitung nilai persediaan barang. Ya, nilai persediaan barang. Berapa nilai persediaan barang? Jadi itu harus kita hitung apa manfaatnya. Kemudian yang keempat, dasar menentukan harga jual. Ya, untuk menentukan harga jual kita harus tahu dulu harga pokoknya berapa, harga pokok produksinya itu berapa. Nah, itu baru kita bisa menentukan harga jualnya. Ya, itu manfaatnya. Kemudian yang kelima adalah menghitung harga pokok penjualan. Kalau tadi harga pokok produksi yang kita buat, ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada lain-lain, itu namanya harga pokok produksi. Sekarang kalau harga pokok penjualan, berarti barang itu sudah terbuat. Ya, kue bolu satu kita buat 10, ya kan? Kemudian satunya mau dijual berapa? Tentu kita harus mengetahui harga pokok produksinya dulu, baru kita bisa mengetahui harga jualnya. Oke? Kemudian inilah kalau misalkan kita membuat roti, ya inilah gandum. Ini contoh gambar gandum sebagai bahan pokok untuk pembuatan roti. Sekarang unsur-unsur HPP. Unsur-unsurnya apa saja? Unsur-unsurnya adalah yang pertama adalah bahan baku. Ya, ini bahan bakunya. Ini bahan bakunya. Kemudian apa tuh bahan baku? Yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk membuat bahan baku dan bahan mentah. Ya, membeli maksudnya ya. Ini membeli bahan baku dan bahan mentah. Ini unsur yang pertama. Saya ulangi lagi. Unsur yang pertama, bahan baku. Apa itu bahan baku? Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku atau bahan mentah. Ya, ini unsur yang pertama. Sekarang unsur yang kedua, ini adalah tenaga kerja. Ini adalah foto tenaga kerja. Tadi sudah kita singgung di atas. Apa itu tenaga kerja? Unsur yang keduanya adalah biaya tenaga kerja. Harus kita hitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung atau tenaga kerja yang membuat suatu produk kue yang kita jalankan. Ini tenaga. Saya ulangi lagi, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung. Ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga adalah biaya overhead. Ini unsur yang ketiga tadi. Apa itu biaya overhead? Tadi udah kita Bapak sampaikan, biaya overheadnya adalah biaya atau biaya lain-lain. Contohnya seperti apa? Yaitu biaya yang dikeluarkan selain dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung atau biaya lain-lain. Ini biaya yang selain biaya tenaga kerja dengan biaya bahan baku. Ini yang dikeluarkan untuk unsur yang ketiga. Berikutnya, contoh. Langsung kita contoh nih ya. Contoh soal. Misalkan saja. Misalkan PT Wangi Makmur. PT Wangi Makmur itu mempunyai usaha di bidang minuman jahe. Di bidang minuman jahe dengan menghasilkan 100 botol per hari. Jadi satu hari itu dia membuat
minuman jahe itu yaitu 100 botol. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai berikut. Apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan? Tentu sudah kita di atas tadi. Misalkan contoh, jahe 5 kilo itu kita hitung Rp 220, anggap sajalah. Ya. Gula, tentu kalau membuat minuman harus ada bahan bakunya. Yaitu apa bahan bakunya? Jahe, di sini 5 kilo. Kemudian gula adalah 10 kg, maka biayanya adalah 120.000 10 kilo. Nah, ini biaya bahan baku. Sedangkan tenaga kerjanya itu adalah dikerjakan oleh 2 orang untuk menghasilkan 100 botol satu hari, itu dikerjakan oleh dua orang. Nah, 2 orang ini satu orangnya satu hari dibayar 50.000. Maka karena 2 orang, jadi satu hari kita mengeluarkan 100.000. Ini untuk biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, yang lain-lain tadi, overhead, itu yang kita keluarkan adalah gas. Untuk membuat minuman, tentu harus ada gas untuk dimasaknya. Berapa gasnya? 20.000. Kemudian apalagi selain gas? Air. Tentu minuman harus pakai air. Maka berapa biayanya? Yaitu 20.000. Itu untuk 100 botol ya. Kemudian biaya listrik. Nah, biaya listrik dihitung biasa 1 bulan. Yaitu 20.000 1 bulannya. Kemudian bagiannya 20.000 itu bukan 1 bulan ya. 1 hari, hitungan untuk mengeluarkan 1 hari. Kemudian botol. Nah, tentu untuk minuman botol harus kita beli. Botol harus kita beli, yaitu seharga 100.000 rupiah. Pertanyaannya, berapakah HPP-nya dengan soal yang ada di atas ini? Yuk kita lihat penjelasannya dari pertanyaan yang ada di sini. Berapa? Yuk. Ini contoh soal yang tadi, bahan baku. Nah, bahan baku tadi kan jahe 5 kilo. Harganya berapa? 5 kilo harganya 220. Kemudian gula adalah 120.000 dengan gula yang dipakai adalah 10 kilo. Kemudian total untuk bahan bakunya, jahe 5 kilo, gula 10 kilo, total adalah 220 ditambah 120 sama dengan 340. Ini bahan baku ya nih. Ini bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja. Nah, tadi biaya tenaga kerjanya 2 orang. 1 orang dibayar 50. Dan karena 2 orang, jadi 1 harinya adalah 100.000. Kemudian lagi biaya overheadnya atau biaya lain-lainnya. Gas itu 20.000 ditambah air 20.000 ditambah listrik, pengeluaran listrik yaitu 20.000 dan biaya botol 100.000. Jadi total biaya overheadnya adalah 160.000 rupiah. Jadi 160.000 rupiah ditambah 100 ditambah 300, berapakah itu? Nah, jadi berapakah di sini? Bahan baku tadi yang 340
ditambah tenaga kerja 100.000 ditambah biaya lain-lain 120 kalau nggak salah tadi ya. Jadi berapakah? Nah, ini 340 bahan baku, 100.000 adalah tenaga kerja, dan 160 adalah biaya overhead lain-lain. Jadi biaya yang kita keluarkan selama 1 hari dengan 100 botol minuman jahe adalah 600. Nah, jadi 600.000 nih per hari dengan hasilnya 100 botol. Kemudian biaya produksinya. Nah, jadi biaya produksinya ini adalah berapa biaya produksinya? 600 dibagi jumlah barang yang dihasilkan. Berapa yang dihasilkan tadi? Ya 100 botol. Jadi kemudian berapakah itu? 600 nih modal kita dibagi 100 botol. Jadi berapakah harga pokok produksinya? Yaitu 6.000 rupiah per botol. Jadi dengan 600.000 ini dibagi 100, karena 100 ini adalah hasil yang kita buat minuman jahe 100 botol dibagi 100. Jadi kalau kita hitung kita produksinya per biji, per botol maksud saya, adalah 6.000 rupiah per botol. Jadi dengan sendirinya harga pokok produksi adalah per botol yaitu seharga 6.000 rupiah. Oke, paham ini ya? Cukup jelas nih karena sangat-sangat sederhana sekali perhitungan ini. Berikutnya, baik, tadi cara menghitung HPP. Paham ya tadi ya? Cara menghitung HPP. Selanjutnya, nah sekarang bagaimana cara kita menentukan harga jual untuk produk tersebut? Kita bisa menggunakan dengan apa? Dengan A, harga biaya plus namanya. B, harga biaya markup. Jadi markup. Nanti kita bahas. C, berdasarkan kompetitor. Jadi berdasarkan kompetisi. Jadi kalau biaya plus ini adalah biaya ya kita mau jual berapa, tapi kita ada penjelasan nanti. Ya, jadi untuk menentukan harga jualnya kita bisa, kalau tadi 6.000 itulah harga pokok produksi. Ini karena untuk menentukan harga jualnya ya tentu kita menggunakan 3 cara ini. Ya, harga biaya plus, harga biaya markup, dan berdasarkan kompetitor. Apa itu? Kita lihat yuk. Nah, keempat, berdasarkan konsumen. Jadi kita akan bahas. Lanjut. Nah, rumus biaya plus tadi. Jadi kita akan kembali lagi yang ini nih, yang A. Rumusnya biaya plus untuk menentukan. Jadi kan sekarang bagaimana cara kita menentukan harga jualnya? Kita akan menggunakan biaya plus misalkan contohnya ya. Dan ini rumus biaya plus. Apa rumus biaya plus? Modal atau biaya produksi ditambah laba yang diinginkan. Jadi rumus biaya plus ini adalah modal atau biaya produksi ditambah laba yang diinginkan atau semau-mau kita mau menentukan berapa keuntungan kita. Itu. Nah, tadi karena harga atau modalnya atau biaya produksinya per botol itu 6.000, itu biaya produksinya,
mau jual berapakah kita ini? Ya tergantung dari maunya kita. Laba yang diinginkan, atau mau dijual 10.000 berarti untungnya 4.000, atau mau dijual 6.000, atau mau dijual 15.000, ya silakan. Ya silakan, karena ini adalah rumus biaya plus. Nah ini Bapak ingatkan, tadi harus disesuaikan dengan pasar, kompetitor tadi itu ada, ya, kemauan konsumen. Jadi kita menentukan laba keinginan ini harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau terlalu tinggi ya nggak laku. Kenapa? Karena proses biaya ini dari dari produksi pabrik itu sampai ke penjual tuh harganya terus berubah-ubah. Dari produsen misalkan aja diambil 10.000, ya, dari produksi tadi berarti untung 4.000 pabrik, lalu kemudian distributor ngambil lagi 12.000, 2.000 misalkan, atau dijual 14.000, udah untung 4.000, nanti agen ngambil lagi, ya, 16.000, untung 2.000, ambil lagi nanti pedagang 18.000, konsumen akhir-akhirnya nyampe ke bisa 20 atau 19. Tapi ini rumus biaya plus, ya, modal atau biaya produksi ditambah laba yang diinginkan kita yang inginkannya. Kemudian ini contoh tadi, jadi biaya plus tadi 6.000 ini per botol ditambah 10.000, berarti keuntungannya besar ya. Nah, jadi berapa keuntungannya? Ya, 16.000 per botol. 16.000 per botol. Kemudian berikutnya rumus biaya markup. Rumus biaya markup, apa saja rumus biaya markup? Harga beli, karena ini biasanya sudah keluar dari pabrik nih, ditambah laba yang diinginkan, berarti distributor. Nah, ini distributor nih, dari pabrik ke distributor. Ini kan harganya udah beli ke pabrik nih, beli ke pabrik, lalu dia akan jual. Mau jual berapa? Laba yang diinginkan. Berapa laba yang diinginkan? Ya contohnya saja, Anda berjualan jam tangan misalkan kan. Contohnya ini, Anda berjualan jam tangan, membeli dari supplier seharga 400 dengan markup, ya, dengan markup itu 100.000. Ini makanya laba yang diinginkan. Jadi berapakah keuntungan kita? Ya, keuntungan kita ya adalah 100.000. Maka harga jual jam tangan tersebut adalah 500.000. Ini contoh saja, ya, contoh biaya markup. Jadi biaya yang kita inginkan juga kurang lebih sama dengan biaya plus tadi. Kemudian penetapan harga berdasarkan kompetisi, persaingan dengan yang lain. Karena kalau kita buat produk pasti ada perusahaan lain yang buat yang sama, cuma mungkin wadahnya, kemasannya, rasanya mungkin itu yang berbeda, tapi pada dasarnya adalah sama minuman, ya kan? Ya, kita nggak sebutlah minuman di luar sana banyak. Strategi penetapan harga digunakan untuk produk yang standar dengan kondisi pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Wah, ini dia. Dengan satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ya, bisa saja produk-produk yang ada di pasaran, Indomie, minuman teh pucuk, teh botol, dan lain-lain lah. Nah, ini dikuasai oleh satu perusahaan. Jadi satu perusahaan itu membuat beberapa produk, tapi ya pabriknya satu gitu loh. Oke. Kemudian rumus harga kompetitor atau kompetisi dengan
produk-produk yang lain. Yaitu harga beli ditambah harga kompetisi atau kompetitor. Loh, berapa kompetitornya? Kita lihat, menentukan harga berdasarkan konsumen, penetapan harga jual berdasarkan persepsi konsumen. Apa artinya persepsi konsumen? Terhadap volume yang diterima atau volume price atau perceived quality dan sensitif harga. Maksudnya apa ya? Kita akan lihat lagi. Caranya adalah meminta pertanyaan konsumen terhadap kualitas produk Anda, di mana konsumen merasa harga terlalu mahal atau merasa harga terlalu murah. Jadi kita akan menentukan harga jual, itu kita harus survei dulu. Survei bisa juga kita langsung door to door ketemu dengan konsumen atau melalui kuesioner pengisian, puas enggak terhadap barang ini, terlalu mahal enggak barang ini, itu biasanya seperti itu, baru dia bisa menentukan harga jualnya. Nah itu, jadi kita nggak bisa menjual semau kita harus tanya dulu ke konsumen, kira-kira kemampuan konsumen dengan produk yang kita miliki itu adalah mampu enggak belinya. Jadi kita ada menentukan harga, konsumen tidak mampu untuk belinya, kan kasihan pedagang, kasihan supplier, dan kasihan distributor, kan gitu. Nah ini, kemudian rumus harga konsumen. Jadi rumus harga konsumen, harga beli ditambah harga konsumen. Tadi kita sudah menentukan harga konsumennya. Baik, sampai di sini dulu. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan nggak jelas, bisa langsung ke WA atau ke link-link yang bisa Anda komunikasikan ke Bapak, bisa ke Google Classroom atau ke WA atau mungkin juga ke IG juga boleh. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya tetap pagi, ayo belajar.